Studio Brand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mitra semuanya. Pagi ini kedatangan TV Panasonic ini Quintric F series. Kasusnya coba kita on kan ya. Kita coba on kan. Power nyala merah terus biru hijau ya. Kita coba. Oke. Belum ada tanda-tanda ya. Masih belum ada tanda-tanda kehidupan. Oke, bisa dilihat. Ini sempat nyala biar gitu, tapi lampu kembali ke standby, mati lagi ya, protect gitu. Oke, kasus itu untuk seri ini nah itu TC2088 MNP. Nah itu ya. Oke, langsung aja mitra semuanya, kita akan bongkar dulu TV-nya. Oke mitra semuanya, udah kita bongkar ya. Oke, udah kita bongkar, kita pas dulu untuk konektor ya. Kita lepas untuk soket-soketnya dulu biar mudah untuk selesaikan. Apa ini? Oke, posisi masih di tali semua ternyata. Oke, kita bersihkan sedikit debu-debu. Kita akan melakukan pengecekan tegangan. Apanya yang problem ya? Dari segi fisik untuk komponen kelihatannya enggak ada yang tanda-tanda kondensator melepuh atau gimana. Kita langsung aja akan cek untuk tegangannya ya. Oke. Kita akan cek tegangannya mitra semuanya di sini. Saya siapkan dulu tester biar kelihatan ya. Oke. Kembali kita on kan dan kita cek tegangan dari biplus utama. Kita lihat. Kelihatan apa enggak? Kelihatan ya. Belum pagi. Oke, kita on kan. Belum ya. Lupa. Oke. Power on. Ini sekitar 90-an buah. Tegangan sekitar 90-an volt ya. Oke, kembali drop kontak di sekitar 50-40-an volt. Untuk B plus sekitar itu
kita lepas lagi berhubung protect konektor AC nya. Kita cek untuk output lain di sini sekitar 12-an volt. Oke, untuk 90 normal. Kita cek. Oke, di sini tegangan berapa volt biar kelihatan. Nah gitu ya, lebih jelas. Kita cek outputnya di sini. Oke, power on. Ini sekitar 12-an volt ya. Kelihatannya terukur normal gitu. Kita cek untuk output audio. Oke, background juga normal, tidak ada masalah. Coba kita cek untuk outputnya dari playback smart kerja tadi. Kita cek untuk outputnya. Kita cek untuk outputnya, kita cek dulu di sini. Tegangan video output ya, RGB nih. Tegangan RGB sekitar 185 volt. Kita cek. Nah, kita akan lakukan pengecekan tegangan di 180. Oke, udah berapa volt? Oke, sekitar 200-an volt ya. Oh, tinggi ya sini atau memang tinggi? Video outputnya tegangan di sini sekitar 200-an. Oke, kita cek di outputnya. Outputnya di sini apakah sempat bekerja di G2? Kita protect, kita cek lagi untuk tegangan G2. G2 kita cek tegangannya ada ya, ada. Untuk heaternya juga nyala, tapi posisi masih aja ya, gelap, masih gelap. Posisi protect lagi kemungkinan besar ini. Tuh. Kita akan lakukan pengecekan di kondensatornya dulu ya, apa ada yang lemah atau gimana ini. Berhubung untuk outputnya ada semua nih. Oke, kita lakukan pengecekan pada bagian kondensatornya. Kita lakukan pengecekan dulu. Ini jenis Panasonic masa tegangannya 200 lebih ya untuk video. Sekitar itu, sekitar 180-an. Oke, kita akan ngecekan di bagian output ya, kondensatornya. Nah, terang. Kita cek di bagian power supply utama BILDES dulu untuk kondensatornya. Untuk jenis ini biasanya sekitar, kalau aslinya ya ukurannya 68 mikro, 160-an volt. 2 biji biasanya ya. Kita akan cek kondensatornya apakah ada yang lemah. Biar kelihatan apa enggak ya. Yang di sini aja. Oke, nah itu. Terlalu warnanya terlalu putih nanti ya. Oke, kita aja ya. Kita cek. Biar kelihatan untuk pergerakan nih jarumnya. Di sini lampunya terlalu terang ya. Tidak apa-apa. Kondensatornya kita cek. Bisa dilihat ya,
tutup. Nah itu tidak ada masalah, kelihatannya oke-oke aja. Dan untuk yang satu di 68 160 oke, juga oke ya. Kita cek di jalur di sini 470 25 volt, kita cek di bagian sini. Serobetkan kembali, kita cek di sini. Bisa dilihat kelihatannya juga udah mendekati 0. Oke juga. Dan untuk yang satu nih di sini di paralel melalui dikopel melalui lilitan, kelihatan juga oke. Dan juga untuk bagian audio nih di 12 kita cek oke, masih oke juga lihatannya. Kita menuju ke video out. Sering terkadang dijumpai di video outnya ini. Kita akan cek kondensatornya, kita ukur dulu. Bisa dilihat apa enggak ini. Saya fokus ke jarum pengukuran aja. Oke ya, kelihatan untuk bagian video output tegangan RGB nya menuju RGB, kondensatornya masih bagus ya. Oke, bisa lihat ini kemungkinan besar untuk bagian tegangan RGB ini 180-an normal punya ya. Kalau di sini saya akan pengecekan lagi nih di sekundernya udah oke. Kita cek di bagian primer. Di sini ada berapa kondensator ya. Untuk yang pakai Elko R tidak ada ya. Oh, ada satu. Di sini ada satu. Kita cek dulu. Oke, kelihatannya juga oke, terukur oke di bagian primer ya untuk regulator ya. Oke, di sini saya akan fokus ke B plus 12 volt ya ini. Karena ini di seri saya akan coba lepas satu ya ini. Atau mungkin salah satu ini lemah karena berhubung ini kok di seri di paralel ya. Di paralel. Saya akan coba lepas satu, apakah nilai ini lemah. Nah, mungkin bisa juga ya di jalur sini, di jalur 12 volt. Nah ini kondensator dan ini dikopling dengan spool dan kondensator lagi paralel. Jadi saya akan coba lepas satu ini, apa yang kondensator ini lemah. Berhubung secara teknik pengukurannya juga kelihatan kondensator oke, tapi kan mungkin nilainya berturun atau gimana ya. Bung saya sempat on tapi merotek. Oke, saya akan coba lepas satu ini dulu. Oke, mitra semua, ini udah saya lepas satu ya di sini untuk kondensator tegangan 10-12 voltnya. Dan kalau saya ukur kelihatannya juga masih bagus, tapi terlanjur lepas. Kita ganti baru sekalian aja, apakah ini sama aja atau udah normal lagi. Kita pasang oke di sini. Nah, kita ganti satu ya baru.
sudah, tapi dengan volt yang lebih tinggi ini saya ganti dengan 50 volt. Kalau untuk yang bawaan itu cuma 16 volt ya. Nah di sini cuma ini Bekasi cuma 16 volt, tapi untuk ukurannya saya cek kemungkinan masih bagus ya, tapi tidak salahnya kalau kita coba dulu ada perubahan apa enggak ya. Kita lakukan penyudaran, oke, dan kita cek kembali. Akan cek kembali tegangannya ya. Oke, ada perubahan apa enggak, apakah tetap masih kotak. Oke, ada kelihatan. Kembali kita akan on kan dan kita tes. Oke, lampu udah hijau, kita cek tegangannya. 90 tetap oke aja. Di tracer ini ada perubahan tegangan apa enggak? Masih tetap aja mitra semuanya, walaupun kita ganti ya. Kadang kan biasanya langsung ada yang ganti kondensator lemah atau gimana, tapi setelah kita ganti tetap aja sama ya. Ini udah on, kita cek. Oke, kita akan melakukan pengecekan lebih detail ya. Jadi setelah kondensatornya diganti, berarti kemungkinan ada kasus lain. Oke, saya akan melakukan pengecekan lebih detail lagi di sini. Tegangan kok jadi hilang malah. Ntar kita cek di sini. Tegangan malah drop ya, jadi drop. Ntar kita akan lakukan pengecekan lebih detail dulu. Oke mitra semuanya, saya kembali akan mengecek di bagian ABL ya. Di bagian sirkuit ABL kita akan cek di sini. Oke, ini ada beberapa kondensator yang lemah saya temukan di sini. Oke, fokus ya, nggak mau fokus. Nah di sini di C, sebentar, nggak mau fokus. Oke, di sini ya mitra. Saya temukan C558 ini. Kelihatan pada nah ini itu lemah ya, terukur lemah di sini. Nah ini. Oke, kita akan coba ganti dulu dan kita tes nanti hasilnya ya. Oke mitra semuanya, disebabkan ya tadi setelah melakukan nih pergantian dari sini juga di jalur ABL ya, saya cek tadi yang kecil banget itu ternyata di jalur ABL, dan untuk kondensatornya di lain-lain kelihatannya masih oke. Saya cek di sini dan langsung aja kita akan demokan pengecekan tegangan apakah masih merotek. Oke, kita power on dan kita akan tes di sini apakah ada perubahan tegangan setelah kita ganti. Oke, bisa dilihat ya di sini tegangannya yang tadinya di angka 10 ya, sekarang udah naik di 12. Mungkin ya kalau di kita mungkin sekitar 14an kalau di Anox Screen.
Dan untuk audionya juga akan biasanya mengalami kenaikan. Nah, di sekitar 15-an. Oke, dan untuk tegangan V+ tetap aja di 90. Dan kita tes, dan data ini udah nggak merotek. Kita cek di trigger G2 apakah oke. Ada ya sekitar 250. Nah, itu G2 udah langsung on, tidak ada masalah. Kita cek apakah ada kasus lain. Dan untuk buktikan playback ini kerja langsung tanpa protek, langsung aja saya lepas untuk konektor AC ini, dan kita langsung akan tancapkan bahwasanya untuk TV ini udah langsung on tanpa proteksi. Untuk start udah oke. Langsung kita on. Oke, tegangan G2 langsung meluncur tanpa proteksi, dan kita tes untuk hasilnya. Semoga aja oke, tidak ada kasus lain. Oke, mitra semuanya, kita akan tes. Nyalakan powernya. Apakah masih sistem proteknya bekerja atau udah normal? Kita akan cek. Biasanya jenis ini beberapa detik ya untuk loading ini. Beda dengan yang lain. Ini seperti sub itu juga. Oke, bisa dilihat hasilnya maknyus ya. Tampilannya Panasonic. Nah, gambarnya juga sip. Gambar suara tidak ada problem. Coba di channel lain. Mana ini yang ada ini? Oke. Waduh, mantap sekali mitra semuanya. Oke. Dan tidak ada masalah ya untuk gambar dan suara oke. Yang satu nih gelundung, ini tadi yang 470 biasanya menjadi TO rekan-rekan di supply sekunder yang 470 udah diganti, tetap aja merotek. Utamanya di kondensator bagian ABA ya mitra semuanya, mengalami lemah. Juga satu lagi ini, kelihatan apa enggak ini ya, semut ireng. Nah, ini kaki 3 ini. Oke, kelihatan apa enggak ini? Udah teratasi semuanya. Demikian sharing yang bisa saya bagikan buat teman-teman. Semoga bermanfaat dan jangan lupa ya di subscribe. Terima kasih.